wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik-baik ya? Sudah lebih ringan, sudah selesai UTS dan sudah kita selesai membahas ini ya tentang soal-soal UTS. Jadi kita sekarang akan memulai tengah semester kedua dan kita akan mempersiapkan untuk UAS. Ya. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Bagaimana? Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga kita masih bisa terus belajar, terus memperbaiki diri, menambah kefahaman, berusaha untuk makin paham ya terhadap materi-materi yang seharusnya kita pahami, terutama yang terkait dengan kelistrikan, dengan analisis kelistrikan, analisis energi dan lain sebagainya. Dan selawat salam semoga selalu bercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan apa yang beliau ajarkan dalam kehidupan kita, dan semoga kita nantinya termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu ya tentang evaluasi dari hasil UTS. Ya karena kemarin waktu saya menerangkan mengenai ini ya mengenai pembahasan soal UTS ya, ini adalah pembahasan UTS soal nomor 1 dan soal nomor 2. Ya, saya kira ini sudah jelas ya. Saya kira Anda sudah memahami ya tentang pembahasan ini. Nah, dan sebetulnya saya ingin untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Ya, materi berikutnya ini adalah mengenai finalisasi dari aliran daya, aliran dayanya sendiri. Ya. Jadi bagaimana daya mengalir dari bas 1 ke bas 2 dan dari bas 2 ke bas 1. Ya, dan berapa selisih antara daya yang mengalir dari bas 1 ke bas 2 dan dari bas 2 ke bas 1 itu ada selisihnya. Ya, jadi selisih dalam proses transmisi energi, dalam penyaluran energi dan nanti ada daya yang hilang. Tapi perhitungannya nanti tidak akan terlalu panjang. Ya. Tapi sebelum saya melanjutkan ke sana, saya ingin terlebih dahulu mencermati ya hasil UTS Anda, ya bagaimana Anda mengerjakan soal-soal UTS. Ya, karena tentunya ini merupakan hal yang harus dicermati, harus ada evaluasi. Walaupun saya sudah berkali-kali memberikan kesempatan bertanya, tetapi kelihatannya banyak yang menyembunyikan pertanyaannya. Nah, saya ingin supaya Anda benar-benar bisa paham. Ya. Untuk itu saya ingin mencermati hasil dari jawaban Anda. Ya. Hasil dari jawaban Anda pada UTS ya, yang sudah dikirim. Saya akan membahas beberapa saja. Ini kita lihat dari hasil Anda mengumpulkan soal, ya, itu saya mendapatkan respon dari Google Form. Ya, bentuknya adalah seperti ini. Ya, jadi kapan Anda mengirimkan jawaban, gitu ya? Itu ada time stamp-nya atau stempel waktunya, ada cap waktu, begitu ya. Tanggalnya sama, teman ini untuk SD2 ya. Jamnya beda ya.
Ini termasuk salah satu penilaian ya. Waktu Anda mengumpulkan ya, itu adalah satu pertimbangan. Kemudian terutama memang yang dinilai adalah materi. Jadi, bagaimana Anda mengerjakan soal-soal tersebut. Ya, ini punya Muhyiddin Sobri. Saya akan download juga. Oke, jadi saya punya beberapa hasil jawabannya, beberapa lembar jawaban dari Anda. Mungkin saya mulai dari yang hadir saja dulu. Yang hadir ini sebenarnya ini apa yang hadir? Partisipan kita hari ini ada Hanif Dewangga. Nah, ini ada Amri Azani. Dwinanda maksud saya. Oke, Dwinanda hadir. Dwinanda hadir ya? Bisa mendengar suara saya? Halo Dwinanda. Lagi kemana Dwinanda ini? Oke, Dwinanda tidak ada. Kita mungkin lanjutkan saja ke yang berikutnya ya. Andrean, bentar. Andrean ini ada enggak? Iya, Pak. Siapa itu? Dwinanda? Andrean? Ya, iya. Ada, Pak. Andrean ya? Iya. Iya, Tian sama Andrean. Ya, oke. Andrean ini ini linknya kok nggak hidup ya, Andrean? Bentar, bisa nggak akses ini? Nggak bisa. Ini harus langsung masuk ke drive-nya ini. Oke, Andrean sebentar, punyamu masih di folder punya buku yang lain. Maulana Dirham, bentar, Maulana Dirham ini bisa nggak? Oh, ini Maulana Dirham. Ya, Maulana Dirham ini bisa. Saya mungkin mulai dari Maulana Dirham dulu. Nah, ini adalah jawaban dari saudara Maulana Dirham Iman Syah. Ini sudah menunggu ini. Ini Maulana Dirham ya. Ya, ini adalah pekerjaan yang dikumpulkan pertama ya. Ya, ini Maulana Dirham mengerjakan seperti ini. Ya. Jadi ini soalnya. Ya, saya kira tidak ada masalah. Kemudian dia meneruskan untuk mencari C1. Ya, sebetulnya C1 dikerjakannya belakangan ya. Setelah X2 dan X3 diperoleh.
Ya, jadi yang terlebih dahulu harus dikerjakan adalah mencari X2. Dari persamaan 2 ini, ya, dari persamaan yang ini, maka kita bisa memperoleh satu persamaan, ya. Jadi 16 sama dengan 2 kali min 2, betul, min 4, min 5 X2 plus X3. Betul, ya. Persamaan ini sudah benar. Ini sudah satu hal yang penting, ya, yang harus diperoleh untuk menyelesaikan persoalan ini. Oh, sebentar. Maulana Dirham ada enggak ini? Halo, Maulana Dirham ada enggak? Iya Pak, ada Pak. Oh ya. Ini pekerjaanmu ya? Iya Pak. Ya? Iya Pak. Oke, jadi X2-nya dicari, ini 5X2 min 16 dikurang 4 plus X3, betul. Jadi X2 sama dengan min 20. X2 sama dengan min 20 ditambah X3 per 5, ya. Ini juga sudah benar. Oke, kemudian kita melanjutkan, ya, pada baris ketiga ini, ya, baris ketiga. Dibuat satu persamaan 26 sama dengan 2, ya, ditambah 2x2 plus 6x3, betul. Min 6x3 ini dibawa ke kiri sama dengan min 26 ditambah 2 ditambah 2x2. Betul, x3 sama dengan min 24 plus 2x2 per min 6. Min 24 plus 2x2 per min 6. Ya, ini juga sudah betul. Ya, saya kira tinggal melanjutkan, ya. Jadi ya, persamaannya benar untuk mencari X2 dan X3, ya. X2 dan X3 dengan memulai dari X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, ini nilai awal, iterasi satunya X2 sama dengan min 20 plus X3 per 5, min 20 sama 0, min 4, ya. Betul. Kemudian X3 sama dengan min 24 plus 2X2, min 24 plus 2 kali min 4 per min 6, 5,33, ya, betul. Iterasi 2 dengan cara yang sama, ya. Min 2,93, 5,33, ya. Nah, ini adalah file Excel-nya, ya, file Excel yang digunakan untuk menghitung, ya. Ya. Jadi kita bisa membagi dua ini, ya, kanan kiri. Oke, jadi ini adalah pekerjaan Anda dan yang kanan adalah pekerjaannya menggunakan Excel. Oke. Jadi iterasi pertama X2-nya min 4, X3-nya 5,33, betul. Iterasi kedua X2-nya min 2,93, X3-nya 4,9. Nah, ini Dirham. Kok nilainya sama ini punyamu nih, X3-nya ini pada iterasi 2. Sepertinya X2-nya dimasukkan 4, yo. Dirham, yo. Dirham. Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti kan kamu masukkan nilai X2 di sini pada iterasi 2, ya. Iya. Nah, X2-nya mestinya kamu menggunakan nilai yang sudah diperoleh pada iterasi 2. Jadi X2 yang dimasukkan itu adalah nilai terbaru. Jangan menggunakan nilai yang lama. Oh, kamu ya, menggunakan Pak. nilai lama di sini. Iya, Pak. Ya. Jadi jangan kamu menggunakan yang ini. Karena nilai min 4 ini memang nilai X2. Tapi digunakan untuk mencari X3 pada iterasi 1.
Untuk mencari nilai X3 pada iterasi 2, ini kan sudah iterasi 2 ya. Kamu harus menggunakan nilai X2 yang terbaru, yaitu min 2,93. Nah, nilai min 2,93 inilah yang seharusnya kamu gunakan di sini. Paham ya? Paham, Pak? Ya, paham. Ya. Jadi kalau iterasi 2 ini kamu sudah salah menggunakan nilai 2. Nah, maka iterasi yang berikutnya juga bisa salah kamu. Ya, Pak. Nah, jadi tolong dipahami prosedur untuk mengerjakan ya. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya? Nah, ini Ya, Pak. iterasi 3 X2 mu pancet nilainya juga. Karena nilai untuk X2 pada iterasi 3 kamu menggunakan 5,33. Yang mana itu? Oh iya, itu. Kamu 5,33 karena X3 aja. Ya, Kamu ya. 5,33 di sini. Iterasi 2 nilai X3-mu tetap karena kamu menggunakan bukan nilai X2 yang terbaru. Ya, ya Dirham. Harusnya kamu selalu menggunakan nilai yang terbaru. Ya. Iya. Jadi iterasi 4. Iterasi 4 kamu mendapatkan min 3 X2-nya itu benar, tapi caranya ada proses yang tidak benar ya. Kemudian X3-nya kamu mendapatkan 4,97. Ya, itu juga masih belum persis ya. Artinya pada iterasi 4 kamu sudah bisa memperoleh nilai 5 karena kalau ini dibulatkan gitu ya. Sesuai dengan hitungan Excel ini mestinya kamu bisa memperoleh nilai 5. Cek hasil perhitungan. X2 min 3 X3 4,9. Patah-patah. Astagfirullah. Oh, ini dengan memasukkan nilai X3 4,9. Oke, kita masukkan nilai yang di sini ya, min 3. Kemudian di sini 4,97. Apakah betul? Mendekati. Oke, ini saya ganti. Ini min 3 gitu bawah. Oh, di sini. Pakai koma. Nah, 15,97 sebetulnya hasilnya ya. Kalau menggunakan nilai X2-nya min 3 dan X3-nya 4,97. Jadi seharusnya kamu bisa melihat benar tidaknya jawabanmu itu dari nilai yang tidak persis ini. Ya, Dirham ya. Terus ketika kamu menggunakan persamaan berikutnya 26 sama dengan ini, ya apakah itu betul ya? Kita cek lagi. Ini ya, jadi kita gunakan nilai ini dan nilai ini. Enter 25,82. Jadi hasilnya adalah 25,82, bukan persis 26 ya. Yang X2 ini juga itu ketika hasil pengecekannya itu juga tidak persis 16. Oh ya, hampir mendekati ya kamu. 15,97 dan 25,82. Oke. Hampir mendekati sih, ya hampir. Oke, kemudian mencari C1, kamu memperoleh nilai C1 2,97 ya. Min 8, ya jadi nilai C1 diperoleh dari ini, menggunakan persamaan pada baris pertama, min 8, min 2X2 plus X3. Min 8, min 2X2 plus X3. Hasilnya 2,97. Yang seharusnya C1 adalah 3. Jadi tidak persis ya. Oke. Ada beberapa yang kurang tepat ya, Dirham ya. Paham ya? Kesalahannya ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, jadi kemudian yang nomor 2,
Y12. Oh, dirham ini adalah jawaban setelah setelah selesai ya pekerjaan kamu ya? Iya. Selesai ya? Iya, Pak. Bukan yang kedua. Y12 50 minus 10. Ini yang nomor 2 Y13 benar. Y11 50 menjadi 10 cuma 25 menjadi 20. Ya, untuk J11 harusnya kalian memasukkan Y10 ya. Jadi pada soalnya itu ada ini ya Z10 ya. Ada Z10 yang harus diperhitungkan. Ya, karena ini ada generator dan ada indukansinya di sini nih, yaitu Z10. Ini juga harus diproses. Jadi Z10 harus dijadikan Y kecil ya. Y kecil 10 dan itu nanti menjadi bagian yang juga dihitung untuk memperoleh Y besar 11. Karena Y besar 11 adalah jumlah dari seluruh admitansi yang nyambung ke bus 1. Ya, jadi ini mestinya juga dihitung. Jadi di sini ya Y besar 11 ini bukan hanya terdiri dari dua ini. Ya, bukan hanya terdiri dari dua. Kamu ini seper Z12 itu kok 50 min 10 dirham. Ini juga saya khawatir ini. Seper Z12. Z12-nya adalah J0,02. Ya. Z12 adalah J0,02. Dari mana kok memperoleh seper Z12-nya adalah 50 min J10? Dirham? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Cara menghitungnya gimana nih? Kok seper Z12 kok 50 min J10? Ini kan seper J0,02. Ya berarti kan ya, jadi Z12 ini kalau kita kerjakan ya, untuk mencari Y12, Y kecil 12 itu sama dengan seper Z12, ini sudah ada ya. Sama dengan seper J0,02. Seper J0,02 itu berapa? Ya itu sama dengan saat. Ya, Bo. Ada yang mau jawab? Seperti 0,02 itu sama dengan 1 dibagi J, gitu ya. 0,02 itu sama dengan berapa? 0,02, mungkin lebih jelas. Satu dibagi begini. Satu dibagi, saya tidak menerangkan secara detail ya cara-cara perhitungan bilangan kompleks karena ini semua sudah ada di AST 1 ya. Satu dibagi, harusnya kalian sudah bisa. Waduh, ini bisa balik lagi. J dikalikan 0,02 itu sama dengan berapa per berapa? Ada yang bisa jawab? 0,02 sama dengan berapa per berapa? Ini secara konsep ya, 1 dibagi 0,02 ya, itu sama dengan 50 ya. 1 per 0,02 sama dengan 50. Ini ya, 0,0 ya.
Jadi 1 dibagi 0,02 itu sama dengan 50. Ya. Nah, seper-J-nya itu ya, seper-J itu sama dengan minus J, ya. Minus J. 1 dibagi J itu sama dengan minus J. Kemudian seper 0,02 itu adalah 50. Jadi ini hasilnya adalah minus 50 J begitu saja. Yang ini mungkin biar ini ya. Ini ya. Oke, seper J. Nah, ini begini ya. Jadi seper J 0,02 itu sama dengan seper J dikalikan. Seper 0,02. Nah, seper J itu kerjakan belakangan. Ya, jadi kita bawah dulu. Ya, seper J. Seper 0,02 tadi sudah kita hitung ya. Di sini ya, seper 0,02 sama dengan 1 dibagi 0,02 adalah 50. Ya. Jadi kita tulis ini 50. Oke, 1 dibagi J berapa, Rek? 1 dibagi J hasilnya berapa? Dirham. 1 dibagi J berapa? Dirham? J, Pak. Ya, 1 dibagi J berapa? 1 dibagi J. Dasar Ibu. Dimana Z12 adalah J 0,02. Ya. Tuh, dirham. 1 dibagi J. Saiki J dulu. J berapa J? J itu berapa? Nilai J itu berapa? Minus 1. Minus 1. Ada yang lain? Ada yang lain yang bisa menjawab nilai J berapa? Nilai ini sangat penting ya untuk anak listrik ya, anak elektro ya. Berapa nilai J ini? Ya. Berapa nih J ini? Berapa J itu? Ada yang lain bisa membantu?
Dewangga, ada yang bisa membantu nilai C itu berapa? Arif Maulana, Hasanuddin, Ya, Pak. ya Maulana Dirham. Berapa itu nilai C? Hasanuddin ada, Pak. Hasanuddin, ya Hasanuddin berapa nilai C? Halo Hasanuddin. Salah gak apa-apa, salah. Yang penting kira-kira wis nilai C ku piro, pantes e piro ngono. Bagaimana? Waduh. Oke ya, jadi gini ya. Nilai C itu sama dengan C itu adalah ya akar min 1. Jadi akar min 1. Ya, itu adalah nilai C. Ya. Jadi nilai C adalah akar ini akar min 1. Akar min 1 itu berapa? Ya angel, nggak bisa kita karena bilangan negatif tidak mungkin merupakan hasil kuadrat dari angka tertentu. Ya. Kalau kalian mengkuadratkan A kali A gitu ya, A-nya negatif, misalkan min 2 kali min 2. Min 2 kuadrat gitu ya, kan jadinya 4. Akar dari 4 berapa ya? 2. Atau minus 2. Akar dari 4 ada. Akar dari min 4 bagaimana? Nggak bisa, karena suatu angka kalau dikuadratkan hasilnya pasti positif. Ya. Sehingga akar dari angka negatif itu tidak ada. Sehingga imajiner, khayal. Gitu. Akar min 1. Kenapa kok digunakan? Ya memang itu digunakan karena konsep bilangan imajiner ini sudah ada jauh sebelum konsep tentang analisa sistem tenaga muncul. Dan ternyata dengan menggunakan bilangan imajiner, analisa sistem tenaga itu terbantu untuk melakukan proses matematis dalam perhitungan analisis sistem tenaga. Sehingga kita gunakan ini C ini. Konsep-konsep ini sudah dikenal oleh para matematikawan atau para mathematician, ya, ahli matematika. Nah, jadi C ini adalah akar min 1 sehingga seper C, jadi J kuadrat. J kuadrat berapa kalau gini? J kuadrat piro rek? J kuadrat. Kalau J adalah akar min 1, J kuadrat berapa? J kuadrat berarti akar min 1 kali akar min 1, ya kan? Berarti berapa? Min 1. Ya, tuh. J kuadrat sama dengan min 1. Ya. Jadi J kuadrat sama dengan akar min 1 kali akar min 1. Sehingga hasilnya adalah min 1. Gitu. Jadi J kuadrat sama dengan min 1. Ya. Kita bawa ke bawah di sini. Sehingga J kuadrat sama dengan min 1. Apakah ini berguna untuk menghitung persamaan di samping ini? Gitu ya. Berguna sekali. J kuadrat sama dengan min 1. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan
1/J kali 50 ini berapa ini? 1/J kali 50 ya. Sebelum kita menggunakan MATLAB, alangkah baiknya untuk yang seperti ini kita kerjakan aja langsung. Jadi 1/J itu bisa kita proses dengan mengalihkan 1/J ini dengan angka 1. Ya. Begini. Jadi 1/J kita kalikan dengan 1. Ya. Kok dikalikan 1? Bukannya dikalikan min 1, dikalikan 1. Tetapi 1 ini adalah sesuatu. Kalikan dengan 1, di mana 1 itu adalah J/J. Dikalikan dengan ini. Ya. Nah, geser dulu. Ini kita copy ke sini. Ya, dikalikan dengan J/J. Boleh enggak begini? Ya, 1/J dikalikan J/J dikalikan 50. Ya. Boleh enggak begini? Ya, tentunya boleh ya, karena J/J itu sama dengan 1. Dan bilangan apapun, ya kalau dikalikan 1 itu nilainya tetap. Gitu ya. Oke, jadi 1/J kali J/J. Nah, inilah yang kita maksudkan. Yang di bagian bawah, ini ya, berarti menjadi J kali J yang bagian bawah. Ya, yang bagian atas itu adalah menjadi 1 kali J adalah J. Ya, bagian bawahnya adalah J kali J. Pembaginya adalah J kali J. Sehingga menjadi J/J kuadrat. Gitu ya. Ini memang konsep pembagian bilangan kompleks biasanya memang seperti ini. Jadi J yang di bawah itu kita jadikan kuadrat. Kita jadikan J kuadrat seperti ini. Ya. J kali J menjadi J kuadrat, 1 kali J menjadi J saja. Ya, ini. Oke, kemudian J/J-nya di sini sudah kita kalikan tadi kan ya, sehingga kita hapus. Kita hapus, sehingga kita kembalikan ini ke sini. Ya, J dibagi J kuadrat berapa, Rek? Dimana J kuadrat sama dengan min 1 ya. J kuadratnya sama dengan min 1. Jadi J dibagi J kuadrat. J kuadrat ini sama dengan min 1. Min 1. Nah, jadi J kuadrat ini adalah sama dengan min 1 ini. Nah, J kuadrat ini sama dengan min 1 ya. Kita buat warna biru ini aja. Ya, ini kita buat J kuadrat adalah sama dengan min 1. Sehingga J dibagi J kuadrat adalah sama dengan minus J. Ya. J dibagi J kuadrat ini sama dengan J dibagi min 1, yaitu sama dengan minus J. Jadi dia menjadi sama dengan minus J kali 50. Ya, jadi dia ini menjadi sama dengan minus J kali 50 atau minus 50 J. Nah, ini ya, begitu. Saya harap ya, minus J kali 50. Jadi tidak ada bagian realnya ya, tidak ada bagian realnya karena Z-nya di sini ini, ya, Z-nya ini adalah J 0,02. Jadi hanya ada bagian imajiner Z-nya ini. Sehingga 1/Z itu juga nanti hasilnya adalah bilangan imajiner juga, yaitu minus J 50. Inilah Y kecil 12, yaitu minus J 50. Nggak ada bagian realnya, nggak ada yang bagiannya tanpa J, yaitu A plus JB gitu enggak ya. Jadi ini langsung minus J 50.
Ya, jadi itu adalah Y12 minus J50. Ya. Jadi seharusnya Anda sudah bisa memahami ini ya, ST1 ya. Karena J12 adalah J0,02, kemudian itu adalah hasilnya adalah mestinya minus J50 atau minus 50J. Nah, kalau Anda keliru di sini ya untuk memproses Z12 menjadi Y12-nya sudah keliru, maka untuk yang berikutnya ini kekeliruan ini, kesalahan ini ya. Ini Y12 diproses menjadi 50 minus J10. Ya, dari mana? Ini seharusnya juga ada prosesnya ya. Nah, prosesnya tidak ada, tidak kelihatan di sini. Di mana seper Z12 mestinya ditulis ya seper J. Seperti ini, seperti 0,02, maksudnya ditulis seperti itu. Tapi tidak ada ya, diperoleh langsung hasilnya seperti ini. Ya, dan ternyata hasilnya keliru, dan tentunya hasil perhitungan Anda yang seperti ini akan digunakan pada proses berikutnya, sehingga Y12 sama dengan minus 50 min J10. Ya, bisa tiba-tiba jadi minus ya, saya juga kurang tahu. Kemudian Y11 menjadi 50 minus Y10 plus 25 min J20. Oh ya, ini Y13. Memang Y besar 11. Ini Y besar ya. Ya. Yang ini Y kecil seperti ini besar. Nah, ini nilai-nilai yang dimasukkan untuk menghitung Y besar 11 ini adalah nilai yang tidak benar. Ya, sehingga untuk proses berikutnya Anda tentunya akan melibatkan angka-angka yang tidak benar dalam proses berikutnya. Seperti ini V2 sama dengan seperti 22 dan seterusnya ya. Ya ini ya Y22-nya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Y22, Anda menghitung gimana Y22? Y11 nih. Y2, Y22-nya belum dihitung. Mana Y22? Y22-nya dirham. Kamu menghitung Y22 apa enggak ini? Yang ada Y33 ya. Oh, ini kok ada Y27? Ada Y27, enggak ada. Bas 7, dirham. Dirham. Mana ini dirham ini? Enggak ada bas 7, kok tiba-tiba muncul Y27 ini? Ya, dari mana ya? Nah, ini mungkin kamu maksudkan Y22 ini. Nah, 50 min J10 plus 25 min J20 ya. Salah tulis apa ya? Kok sama ya? Y11 dengan Y22 ya? Kalau ini misalkan Y22. Ya. Tapi persamaan ini sudah benar, tinggal kamu memasukkan nilai-nilai dari Y22 ya, dan ternyata kamu menghitungnya kurang benar ya, sehingga tentu saja hasil perhitungannya juga tidak bisa benar. Oke, itu hasil dari Maulana Dirham. Saya akan lanjutkan. Dirham, kamu ada pertanyaan apa enggak? Itu ya, proses yang semestinya dilakukan ya. Iya Pak, sudah saya start screenshot. Ya, harusnya seperti ini ya. Ini untuk menghitung Y12 seperti itu. Begitu juga untuk menghitung, kemudian kamu lanjutkan sehingga memperoleh ini YBAS ya, matrik aplikasi YBAS ini. Aplikasi masing-masing saluran harus dihitung dulu ya, dan caranya harus benar. Oke, coba kita lanjutkan, kita lihat yang lain. Oke, Rehan Rizanti. Rehan ada lagi? Rehan. Loh. Ya, Pak. Iya. Ini punyamu ya, pekerjaanmu ya? Pak. Iki podo iki ambek kancamu yang tadi.
terjadi kesalahan untuk memasukkan nilai X2. Ya, Rehan? Ya, Pak. X3 kamu pada iterasi 1, ya kamu sudah benar ya, X2 ini dihitung dengan seperti ini, memasukkan nilai X2 sama dengan 0 sehingga diperoleh X2 yang baru itu adalah min 4. Oh, X3 ya, X3. X3-nya juga dihitung dengan memasukkan nilai X2 yang terbaru yaitu min 4 sehingga diperoleh X3 pada iterasi 1 adalah 5,33. Oke. Untuk iterasi 2, nah kamu harusnya memasukkan nilai X3 yang baru. Ya, betul ya, kamu menghitung X2 dengan menggunakan nilai X3 yang baru sehingga diperoleh nilai X2 min 2,93. Nah, terus ketika pada iterasi 2 kamu menghitung X3 lagi, ini kamu menghitungnya seperti ini. Min 24 ditambah 2 kali min 4. Ya. Nah, ini kenapa kok menggunakan nilai X2-nya min 4, Gi? Rehan? Itu seingat saya seperti yang di link video YouTube yang Pak Yasa berikan itu, Pak. Berarti harusnya ngambilnya yang di ruas kiri itu, Pak, ya, yang X2 iterasi 2 itu. Ruas kiri, berarti nilainya berapa mestinya? Berarti X2-nya harusnya min 2,93 gitu, Pak. Loh, iya, harusnya X2-nya harus selalu dipakai yang terbaru, X2 yang terbaru. Begitu juga nilai X3 itu yang dipakai adalah nilai X3 yang terbaru yang sudah diperoleh pada proses sebelumnya. Jadi X2-mu ini bukannya ngambil dari X2 yang pertama pada iterasi 1 ini min 4. Harusnya ngambil dari sebelahnya ini. Kan seperti itu Excel-nya ini. Ya, nilai Excel itu ya. Nah, ini perhatikan dulu. Nilai Excel yang kamu gunakan untuk menghitung nilai pada iterasi 2 ya, perhatikan rumusnya. X2 itu mengambil dari mana? X2 ini mengambil dari nilai X3 iterasi 1. Kelihatan ya rumusnya ya? Iya, kelihatan. Nah, 5 ini adalah. Nah, kemudian untuk mencari X3 pada iterasi 2, kamu harus menggunakan nilai ini, X2 hasil dari iterasi 2 juga. Pokoknya yang terbaru. Nilai X2 yang terbaru yang dipakai. Sehingga nilai X3 ini tidak mengambil dari nilai iterasi 1. Ya, nilai X3 yang kita hitung pada iterasi 2. Bukan mengambil nilai X2 pada iterasi 1. Tapi mengambil X2 pada iterasi 2. Karena pada iterasi 2 itu ada nilai X2 yang baru. Paham ya? Iya, Pak. Ya, jadi harus peroleh di sini 4,97 untuk X3, bukan ya. Dan juga iterasi berikutnya, saya pikir dengan menggunakan Excel ini sudah jelas ya prosesnya ya, karena rumus-rumusnya sudah kelihatan dan kita tinggal menariknya ke bawah gitu ya. Dan semestinya proses itu bisa dipahami dengan baik sehingga ketika menghitung secara manual, hitungan Anda benar gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan seperti ini akan diperoleh hasil perhitungan yang tidak benar pada setiap iterasi. Walaupun mungkin setelah sekian kali iterasi nantinya akan diperoleh nilai yang mendekati ya, seperti ini. Iterasi keempat itu diperoleh X2 memang sama dengan minus 3, X3-nya mendekati 5. Oke. Ada yang ditanyakan? Sudah, Pak. Jelas. Jadi Maulana Dirham, kemudian Muhyiddin Sobri, kayaknya Muhyiddin Sobri.
Oke, ini kita lihat dulu punyanya Muhyiddin Sobri. Ada Muhyiddin Sobri di sini. Sobri? Ini adalah pekerjaan nomor 2 ya. Odo yo. Super Z12 diperoleh dari menghitung Y12-nya diperoleh dari Super Z12. Itu kok hasilnya 50 min C10. Y13 ini juga prosesnya agak kelihatan, tahu-tahu keluar 25 min C20. Ya, harusnya prosesnya kelihatan ya. Sobri, ono ini Sobri. Nah, ini Sobri sudah agak bagus karena dia menggunakan notasi yang lebih jelas ya antara Y besar dengan Y kecil. Kalau Y kecilnya seperti ini, itu adalah admitansi untuk masing-masing komponen ya. Masing-masing saluran antar bus ya, misalkan admitansi dari bus 1 ke bus 2 seperti ini ya. Notasinya, kalau angkanya masih belum betul, nilainya masih belum betul, tetapi notasinya atau simbol yang digunakan itu sudah betul, ini Y kecil. Kemudian untuk menyatakan nilai dari admitansi bus, pada pertanyaan yang B, dia menggunakan Y besar. Ya. Y besarnya sudah jelas kelihatan. Dan ini penting ya, karena kalau Anda menggunakan notasi yang kurang jelas bedanya antara admitansi per komponen pada ini, pada sistem daya ya, seperti ini kan Z kecil kan Z12, kemudian diproses menjadi Y kecil 12 begitu ya. Nah, kemudian untuk memperoleh Y bus itu Y-nya harus Y besar seperti ini. Ya. Bukan Y kecil karena kalau Y kecil itu adalah admitansi per komponen atau per saluran yang menghubungkan antara satu bus dengan bus yang lain. Nah, jadi Sobri sudah menggunakan notasi yang lebih jelas bedanya ya. Oke. Y11, Y12, Y13 dan seterusnya. Kemudian mencari Y22-nya, kemudian Y33 ini ya. Caranya sudah betul, cuman nilai dari angka yang dijumlahkan ini tidak betul ya, sehingga menghasilkan nilai Y22 yang kurang tepat ya. Begitu juga Y33. Nah, kalau Anda menghitung Y22 dan Y33-nya tidak benar ya, tentunya ini akan menghasilkan perhitungan tegangan-tegangan bus yang juga tidak benar. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Y33 sama dengan sekian ya. V2 sama dengan seperti Y22. Ya. Anda sudah benar ya persamaannya, karena memang saya memberikan materi dengan persamaan yang seperti ini juga ya, persamaannya tidak berbeda. Cuman nilai dari masing-masing variabel ini ya yang Anda mencarinya masih belum benar ya, sehingga benar di persamaannya Anda ini ya, tetapi isi daripada variabel-variabel pada persamaan tersebut masih belum benar. Yang ini adalah menghitung daya. Ya, ini kalau pertanyaan yang C, ya, ini sudah melibatkan perhitungan bilangan kompleks yang Anda harus benar-benar berhati-hati untuk melakukan perhitungannya. Ya. Kalau mau cepat ya bisa menggunakan MATLAB atau menggunakan Octave. Ya, itu diperbolehkan karena Anda menggunakan online ya. Anda ini kan online. Ya, boleh saja menggunakan MATLAB atau Octave ya. Tapi seandainya kalian paham ya untuk melakukan perhitungan bilangan kompleks, cara melakukan pembagian ya dengan bilangan kompleks, tentunya itu juga tidak akan jadi masalah. Minimal sampai yang B itu kalau Anda teliti maka sudah bisa menghitung dengan benar. Untuk
mendapatkan matrik admitansi bus. Nah, untuk yang C itu menghitung per tegangan, ya. Tegangan per bus, setiap bus, mulai dari V2, kemudian menghitung V3. Untuk setiap iterasi, ya Anda akan memperoleh satu rangkaian persamaan, ya, yang lumayan di sini ya. Cuman kalau Anda menghitungnya benar, maka setiap admitansi ini hanyalah memiliki bilangan imajiner, ya, tidak ada bilangan realnya. Jadi misalkan 25 min J20 ini enggak seperti itu, hanya ada nilai J sekian saja. Sehingga perhitungan Anda untuk mencari Y21 kali G1, Y23 kali G3, itu juga tentunya akan lebih mudah karena Y21 itu isinya adalah bilangan imajiner saja. Begitu juga Y23, isinya adalah bilangan imajiner saja dikalikan dengan V1. Ya, sehingga perhitungannya sebenarnya bisa cepat. Ya. Kalau seperti ini Anda menghitungnya Y22-nya 50 min J10 dikalikan 25 min J20, 1 dibagi sekian ini. Ini rumit, ya. Saya berusaha untuk mempermudah Anda sebenarnya, ya, dengan memberikan soal yang sederhana, yaitu nilai daripada admitansi ini adalah nilainya adalah imajiner semua. Admitansi ini Y12, Y13, Y23 itu nanti adalah imajiner semua. Imajiner itu adalah bilangan yang mengandung C, ya. Jadi tidak ada bagian realnya. Jadi seharusnya Anda bisa mengerjakannya dengan cepat. Ya. Tapi itu kalau Anda paham. Oh iya, ruang Agatha, mesinnya oke, keluar masuk ya. Nah, kemudian matematik admitansi bus, nanti hasilnya seperti ini ya. Kalau menggunakan MATLAB, ya kemarin sudah kita coba dengan menggunakan MATLAB, hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang namanya Y12 itu nilainya adalah ini. Y besar 12 adalah ini. Y besar 12. Oke, Y besar 12 sama dengan ini ya. Minus Y kecil 12. Tuh, ya. Dan Y kecil 12 adalah ini ya, minus Y50 ini ya. Jadi ini ya, jadi kita teruskan saja sama dengan minus Y kecil 12 minus Y kecil 12 adalah minus lagi C kali 50 itu ya, sehingga Y besar 12 yaitu komponen dari matrik admitansi plus itu adalah J50. J kali 50. Begini. Ya, Y besar 12 dan itu adalah yang ini. Nah, inilah yang disebut sebagai Y besar 12. Ini adalah Y besar 12. Ya, itu. Nah, jadi dia di sini disebutkan sebagai 0,50 I atau 0,5 J, tetapi jangan lupa dia dikalikan dengan ini. Ya, dikalikan dengan 100. Jadi 100 kali 0,5. Jadi sama dengan 50 J. Itu Y12. Ya. Ini notasi perhitungan MATLAB ya, untuk mempermudah atau mempermudah format begitu ya, dia melakukannya seperti ini. Semuanya dinyatakan sebagai 100 kali sekian-sekian. Jadi sebetulnya ini adalah matrik yang berupa angka 100 skalar ya dikalikan dengan ini. Semuanya nanti dikalikan. Jadi 100 kali ini matrik ini. Jadi Y12 nanti min J50
ya, terbaca seperti ini nanti. Kemudian Y2 ini Y32. Ini adalah Y32. Y besar 32 itu sama dengan minus ya Y kecil 32 ya, minus Y kecil 32. Oh. 23 dulu. 23 sama minus Y kecil 23 gitu ya. Dimana Y kecil 23 itu adalah sama dengan seper Z 23 ya, seper Z kecil 23 atau sama dengan 1 dibagi J 0,04 J dikalikan 0,04 ya. Nah ini nanti hasilnya adalah jadi seper 0,04 itu sama dengan 100/4 ya, sama dengan 25. Jadi Y23 itu nanti sama dengan seper J berarti sama dengan minus J ya. Minus J dikalikan 25. Jadi Y23. Nah, adapun Y besar 23 itu adalah minus Y23. Jadi dia nanti sama dengan gitu ya. Ini sama dengan J kali 25. Nah, itu adalah Y besar 23. Jadi harusnya sih prosesnya dimulai dari ini. Y besar 23 adalah sama dengan seper Z ini. Ya, jadi seperti ini. Ya. Jadi Y23 adalah Y besar 23 adalah J25. Lihat di sini. Y besar 23 adalah yang ini. Y23 adalah baris 2 kolom 3. Ini. Ya, 0,25I ya dikalikan dengan 100 yaitu sama dengan 25I atau J25. Seperti itu ya. Jadi Anda harus bisa memperoleh dulu matrik aktivitasnya. Dari situ nanti Anda akan bisa memproses perhitungan tegangan-tegangan dengan binar V2 maupun V3. Itu nanti dihitung dengan menggunakan nilai-nilai Y besar 22, Y besar 21, Y besar 23, dan seterusnya. Di mana nilai-nilai Y besar itu adalah pada matrik aktivitasi bas. Mulai dari Y besar 11 di sebelah kiri atas, Y besar 12 dan seterusnya sampai dengan Y besar 31 di sini ya, sampai dengan Y besar 33 pada bagian kanan bawah. Ya, saya harap Anda bisa memahaminya, dasar-dasar ini semua. Mungkin kalau begini ini saya akan memberikan pada Anda beberapa tugas untuk menghitung bilangan kompleks ya, supaya ada penguatan. Dan saya akan berikan materi juga, mengenai supaya ada refresh ya, ada penyegaran untuk materi perhitungan bilangan kompleks. Karena kalau secara matematis Anda belum menguasai perhitungan dengan bilangan kompleks, kita mau meneruskan ke bab yang berikutnya mengenai analisis gangguan, itu juga nantinya akan kesulitan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan? Saya akan berikan tugas.